The entire sky converged before our eyes. Hai guys, semoga kalian baik-baik saja. Kali ini kita akan mengangkat film High Life, rilis tahun 2018, karya sutradara wanita Claire Denis. Ini merupakan salah satu film indie berkualitas yang mengangkat tema science fiction di ruang angkasa. Aktor utamanya, Robert Pattinson, setelah bermain di film Twilight, lebih banyak muncul di film indie untuk mengasah kemampuannya berakting. Jadi sebelum dia menjadi sosok Bruce Wayne di film Batman terbaru nanti, kita ulas dulu filmnya yang banyak mendapat review positif dari semua kritikus film, seperti ada dari IndieWire dan Guardian yang memberinya nilai A, maupun dari Rotten Tomatoes sendiri yang memberikan rating 83%. Film sendiri dibuka dengan sekelompok narapidana yang menjalani hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup, diberi kesempatan untuk mengabdi kepada sains dengan mengikuti misi keluar angkasa yang mengekstrasi energi alternatif dari lubang hitam. Kebenarannya adalah mereka tidak diberitahu bahwa mereka tidak akan bisa kembali, dan bumi sendiri tidak bisa mengkontak mereka. Dalam film, mereka telah menjalani waktu perjalanan selama 3 tahun dan sudah keluar dari sistem tata surya Bima Sakti. Dalam perjalanan, setiap narapidana diperlakukan sebagai kelinci percobaan oleh Dr. Deeps yang terobsesi untuk bereksperimen dengan menciptakan anak melalui inseminasi buatan. Namun sampai saat ini masih belum berhasil, sedangkan untuk aktivitas seksual sendiri antar narapidana dilarang. Dalam pesawat itu dilengkapi The Box, yaitu sebuah perangkat yang secara obsesif digunakan oleh awak kapal untuk melakukan masturbasi. Setiap narapidana yang selesai bermasturbasi, lalu menyerahkan spermanya untuk diberikan kepada Dr. Deeps untuk membuat inseminasi buatan, dan mereka sendiri diberikan pil penenang. Masa lalu Dr. Deeps sendiri kelam. Dia diikutkan dalam kapal karena dia membunuh anak dan suaminya sendiri sebelum mencoba melakukan bunuh diri. Monty, satu-satunya narapidana yang selibat atau tidak pernah melakukan aktivitas seksual, selalu menolak rayuan seksual Dr. Deeps untuk berhubungan dengannya. Monty sendiri menjalani hukuman seumur hidup karena membunuh temannya yang membunuh anjingnya saat kecil. Satu-satunya teman Monty di kapal itu adalah seorang narapidana berkulit hitam bernama Cherny yang tertarik ke taman di atas kapal karena mengingatkannya pada bumi. Sementara itu, hasil percobaan inseminasi buatan berhasil membuat seorang wanita muda berkulit hitam bernama Elektra hamil. Namun saat melahirkan, bayinya meninggal yang disusul oleh Elektra. Di sisi lain, sang kapten kapal bernama Chandra menderita leukemia akibat terkena radiasi. Akibat radiasi, dia mengalami stroke yang akhirnya disuntik mati oleh Dr. Deeps. Suatu malam, seorang tahanan pria bernama Ettore mengikat tahanan wanita bernama Boyce dan teman sekamarnya Ming ke tempat tidur mereka dan mencoba untuk memperkosa Boyce. Nansen, sang pilot, mengintervensi, tetapi Ettore menyerang dan mengalahkannya. Tak berapa lama Monty pun tiba, dia melempar Ettore dari Boyce dan memukulinya hingga pingsan. Saat Monty membawa Boyce pergi untuk dirawat, Ming lalu menikam Ettore hingga tewas di lorong. Dr. Deeps sendiri mulai menggandakan jumlah obat penenang yang diterima setiap narapidana. Suatu hari dia kemudian menyelinap ke dalam sel Monty dan memperkosanya saat dia dalam keadaan terbius atau tidak sadar. Dr. Deeps kemudian menampung sperma Monty dan kemudian dia menyuntikannya ke dalam tubuh Boyce. Percobaan tersebut berhasil sehingga Boyce menjadi hamil. Boyce kemudian melahirkan anak sehat yang sangat disayangi Deeps, tetapi Monty tidak menyadari bahwa dia adalah ayah dari bayi itu. Saat kapal mendekati lubang hitam, Nansen bersiap untuk mengemudikan pesawat ulang-alik di sekitarnya. Tanpa sepengetahuan tahanan lainnya, Boyce membunuh Nansen dengan sekop dan menggantikannya. Pesawat ulang-alik itu bergerak melalui awan molekul yang mengubah lintasannya dan menyebabkannya menyelam ke dalam lubang hitam. Tempat Boyce akhirnya meledak karena spagetifikasi. Spagetifikasi sendiri adalah peragangan vertikal dan kompresi suatu objek menjadi bentuk tipis panjang, seperti spaghetti dalam medan gravitasi.
Dalam hal ini black hole yang sangat kuat sehingga tidak ada objek yang dapat menahannya. Ming yang mengetahui boys yang ada di kapal berusaha mencari Nonsens dan dia menemui Nonsens yang telah meninggal. Karena marah, Ming lalu naik ke atas dan menyerang Dr. Dips dan melukainya dengan sekop. Monty yang mengetahui meraih sekopnya dan gantian memukul Ming hingga tewas. Tak berapa lama Dr. Dips berjalan ke arah Palka. Melalui kamera, Dr. Dips kemudian memberitahu Monty bahwa dia adalah ayah dari anak hasil percobaan itu. Setelah itu, Dr. Dips membuka pintu Palka dan melemparkan dirinya keluar angkasa. Sementara itu, teman Monty, Cerny, melakukan bunuh diri, dan Monty menguburnya di taman sesuai keinginannya. Sekarang satu-satunya tahanan yang masih hidup adalah Monty. Dia memindahkan mayat dari kamar mayat kapal, mendandani mereka dengan pakaian antariksa, dan melepaskannya keluar angkasa. Monty berjuang untuk membesarkan bayi yang dia beri nama Willow. Suatu saat Monty mencoba memperbaiki kapal, tapi tangisan Willow melalui pengeras suara di helmnya menyebabkannya kaget, sehingga dia menjatuhkan alat dan kehilangan di luar angkasa. Akibatnya, Monty dan anaknya terombang-ambing dalam kapal tanpa bisa memperbaiki pesawat. Waktu berganti dan Willow telah tumbuh menjadi remaja. Suatu hari mereka menemukan kapal lain yang mirip dengan milik mereka. Tadinya Monty sangsi untuk naik ke atas kapal, tapi Willow terus memaksanya. Monty pun naik ke kapal, dan dia hanya menemukan anjing-anjing liar yang selamat dengan memakan satu sama lain. Willow kemudian memohon Monty untuk membawanya satu anjing kembali untuk menemaninya, tetapi dia menolak. Monty mengatakan bahwa kontaminasi berpotensi dapat membuat sakit atau membunuh mereka. Waktu berjalan dan kapal pun bergerak lebih dekat ke arah lubang hitam. Willow meyakinkan Monty untuk naik pesawat ulang-alik bersamanya dan melakukan perjalanan melaluinya. Film pun berakhir dengan Monty yang meraih tangan Willow saat sumber cahaya kuning tumbuh semakin besar dan menyelimuti mereka. Jadi begitu alur cerita film High Life. Menurut sutradaranya sendiri, Monty dan anaknya Willow sudah menerima nasib mereka saat mereka memasuki lubang hitam. Kesimpulannya, mereka kemungkinan besar telah mati. Oke guys, segitu saja ulasan film kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.